Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Eskom. Nama Ibu Imasi Rojul Hidayah. Nama saya Agung Muhammad Ramdhani. Nama saya Yusran Septiadi Eskap. Saya Ibu Nani Suryani. Saya di sini sebagai Kepala Program Keahlian, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Taruna Bangsa Ciamis. Perlu diketahui, SMK Taruna Bangsa Ciamis membuka kompetensi keahlian TKJ atau Teknik Komputer Jaringan itu pada tahun 2006. Dan perlu diketahui apa saja sih yang dipelajari di SMK jurusan TKJ. SMK jurusan TKJ ini bergerak dalam bidang networking atau jaringan, terutama yang dipelajarinya di sini berhubungan dengan hardware. Di antaranya adalah perakitan komputer, kemudian pembuatan jaringan atau networking. Siswa jurusan TKJ dididik untuk mampu melakukan perakitan komputer, mendiagnosis permasalahan perangkat komputer dan periferal, instalasi sistem operasi berbasis Graphic User Interface atau GUI, dan Command Line Interface atau CLI, lalu pengkabelan jaringan dan instalasi jaringan komputer, baik itu jaringan komputer dalam rumah, kantor, antar kantor, bahkan antar negara. Keunggulan SMK jurusan TKJ, yang pertama, peka akan informasi teknologi yang berkembang sangat pesat. Kemudian memahami proses informasi pada komputer. Yang ketiga, itu akan mampu mengembangkan dan menciptakan hardware maupun software. Yang selanjutnya dapat membangun sebuah sistem dalam komputerisasi. Yang selanjutnya mampu memperbaiki kerusakan komputer atau bisa jadi seorang teknisi dan juga bisa menjadi seorang administrator sistem jaringan komputer. Prospek lulusan SMK jurusan TKJ itu diantaranya bisa menjadi sebagai networking engineer, kemudian bisa menjadi seorang teknisi komputer, bisa menjadi wireless networking, dan yang kelima bisa menjadi Linux administrator. Nah, itu yang menjadi keunggulan di SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Mari bergabung bersama SMK Taruna Bangsa, bergabung di kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nani Suryani. Di sini saya sebagai Kepala Program Keahlian, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Taruna Bangsa Ciamis. Jurusan OTKP di SMK Taruna Bangsa Ciamis dibuka pada tahun pelajaran 2015-2016 dengan nama AP atau Administrasi Perkantoran. Kemudian berganti nama pada tahun pelajaran 2017-2018 dengan OTKP atau Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran sesuai dengan kurikulum 2013. OTKP itu sendiri adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan menggunakan sistem, terutama sistem komputer dengan menggunakan berbagai macam aplikasi. Tata kelola perkantoran itu sendiri adalah segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan kantor yang memberdayakan semua sumber yang menyatukan visi dan tujuan. Selain materi adaptif dan normatif, ada juga materi produktif. Materi produktif yang dipelajari di jurusan OTKP diantaranya korespondensi, manajemen kearsipan, mengetik 10 jari, dan kemampuan berbahasa Inggris. Siswa lulusan SMK OTKP diharapkan bisa memiliki profesi umum di masyarakat, diantaranya sebagai sekretaris, staf administrasi, staf personalia, dan bisa menjadi seorang wirausaha yang mandiri. Selain diharapkan bisa langsung bekerja, lulusan siswa OTKP juga bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Kami tunggu kalian di kampus SMK Taruna Bangsa Ciamis. Let's join us! Kemana kita? SMK Taruna Bangsa Ciamis. Jurusannya Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Muhammad Hamdani di SMK Taruna Bangsa Ciamis. Saya sebagai Kepala Program Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Di era saat ini, di mana teknologi semakin berkembang dan di jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, dalam proses perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan mayoritas menggunakan teknologi berbasis komputer. Di program keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang dipelajari yaitu tentang perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan sepeda motor. Prospek lulusan jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor diharapkan dapat bekerja di dunia industri sebagai teknisi atau mekanik di semua bengkel-bengkel resmi maupun berwirausaha di bidang otomotif. Kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas mempelajari tentang obat, bahan obat, sediaan obat, perbekalan farmasi baik itu di IFRS maupun gudang farmasi. Selain itu juga, di kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas mempelajari tentang bahan alam, mulai dari batang, daun, akar, folium, herba. Alat yang sering digunakan dalam praktikum peracikan sediaan farmasi adalah timbangan gram halus, timbangan miligram, mortir, dan stamper. Dalam pembelajaran kefarmasian, terdiri dari peracikan, administrasi pengelolaan sediaan farmasi, analisis resep, dan pembuatan sediaan farmasi. Pada kompetensi keahlian ini, kami belajar tentang dasar-dasar kefarmasian, pelayanan farmasi di apotek, klinik, dan rumah sakit, tanaman obat atau farmakognosi, dan farmakologi. Prospek lulusan kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas diharapkan bisa bekerja di IFRS, instalasi farmasi rumah sakit, klinik, apotek, toko obat, dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Bagi adik-adik lulusan dari SMP maupun MTS yang mau melanjutkan sekolah ke SMK, khususnya jurusan farmasi klinis dan komunitas, kami tunggu di SMK Taruna Bangsa Ciamis. Di program asisten keperawatan, nanti adik-adik akan mempelajari mengenai apa itu anatomi fisiologis manusia, kebutuhan dasar manusia, keterampilan dasar teknik dalam keperawatan. Nah, contoh di anatomi fisiologis manusia, kalian nanti akan mempelajari bagaimana itu sistem kerja pada tubuh manusia. Itu contohnya. Yang kedua, tadi Bapak menjelaskan ada kebutuhan dasar manusia. Contohnya seperti makan, minum, istirahat, dan sebagainya ya. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu kompetensi yang ada di SMK jurusan keperawatan. Salah satunya pemeriksaan tanda-tanda vital. Di antaranya pengukuran suhu tubuh, pengukuran tekanan darah, perhitungan nadi, dan perhitungan pernapasan. Yang dipelajari di SMK jurusan keperawatan salah satunya adalah anatomi fisiologi, konsep dasar keperawatan, komunikasi keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, dan kebutuhan dasar manusia. Kompetensi yang selanjutnya adalah kebutuhan biologis pasien, yang diantaranya kebutuhan biologis manusia, kebutuhan kebersihan tubuh pasien, kebutuhan eliminasi urin pasien, pemeriksaan sistem dalam tubuh pasien, dan kebutuhan oksigen pasien.